Pernah nggak kamu tiba-tiba sadar bahwa mungkin selama ini kamu nggak benar-benar memilih hidupmu sendiri? Kita terbiasa jalan terus, tapi lupa bertanya, apakah ini benar-benar jalan yang aku mau? Kesadaran itu memang nggak datang di awal, kadang justru muncul setelah kita salah langkah. Tapi justru dari sadar itulah, hidup bisa mulai berubah. Video ini bukan buat menakut-nakuti, tapi buat ngajak kamu melihat bahwa satu momen sadar bisa jadi titik balik segalanya. Kita sering mendengar kalimat "hidup cuma sekali" diucapkan dengan santai, seolah jadi alasan sah untuk mencoba segalanya tanpa pikir panjang. Tapi justru karena hidup hanya sekali, bukankah seharusnya kita menjalaninya dengan lebih hati-hati? Bukan berarti takut melangkah, tapi berani memilih arah dengan sadar. Karena sekali salah langkah, kita bisa kehilangan waktu, peluang, bahkan diri kita sendiri. Hidup bukan perlombaan siapa paling cepat sampai, tapi siapa yang paling paham kenapa dia berjalan. Terlalu banyak orang muda terburu-buru mengejar validasi, cepat sukses, cepat mapan, cepat terkenal. Tapi di tengah jalan, mereka lupa bertanya, apakah ini benar-benar jalan yang aku mau? Disitulah banyak keputusan gegabah dilahirkan, dari tekanan, bukan kesadaran. Tapi tenang, ini bukan tentang menyalahkan masa lalu. Ini tentang menghidupkan semangat baru, bahwa kamu masih bisa memegang kendali, bahwa dengan satu keputusan sadar hari ini, kamu bisa mengubah arah besok. Hidup cuma sekali, dan justru karena itu, ia layak dijalani dengan keberanian yang tenang, bukan ketergesaan yang membutakan. Banyak dari kita pernah merasa sudah berjalan terlalu jauh di jalan yang salah. Salah jurusan, salah memilih pekerjaan, bahkan salah mencintai seseorang yang ternyata tidak pernah benar-benar menghargai. Rasanya seperti buang-buang waktu, energi, dan hati. Tapi meskipun menyakitkan, jalan yang salah itu kadang justru yang membuka mata kita, menyadarkan bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dari cara kita melihat dunia. Kesalahan itu bukan akhir dari segalanya, justru sering jadi titik balik. Karena dari situ kita mulai bertanya, kenapa aku bisa sampai di sini? Apa yang selama ini aku abaikan? Perlahan, kita belajar mengenali suara hati yang selama ini tenggelam oleh bisingnya ekspektasi orang lain. Dan ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, arah hidup yang baru mulai terlihat meski masih samar. Mungkin jalannya tidak instan, mungkin butuh waktu untuk benar-benar pulih. Tapi kabar baiknya, kita masih bisa memilih ulang. Kita bukan pohon yang tertancap diam. Kita bisa bergerak, kita bisa membelok, dan seringkali keberanian untuk mengakui bahwa kita pernah salah adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih berarti. Kita sering merasa yakin saat membuat keputusan, lalu menyesal setelahnya. Bukan karena kita bodoh, tapi karena saat itu kita berpikir kita benar. Kita terlalu percaya diri pada logika yang ternyata rapuh. Seringkali dibentuk oleh emosi sesaat, tekanan lingkungan, atau ilusi bahwa kita harus segera memilih. Padahal, keputusan yang terburu-buru justru yang paling mahal harganya. Saat kita melihat ke belakang, barulah kita sadar bahwa banyak pilihan kita lahir dari ketakutan, bukan keberanian. Takut tertinggal, takut dianggap gagal, takut mengecewakan orang lain. Tapi hidup yang terus-menerus digerakkan oleh rasa takut, lama-lama membuat kita kehilangan arah dan kehilangan diri sendiri. Kita jadi sibuk membuktikan sesuatu, tapi lupa memastikan apakah itu memang yang kita butuhkan. Disinilah pentingnya berhenti sejenak sebelum melangkah, memberi ruang untuk berpikir jernih, bertanya pada diri sendiri, apa ini benar untukku? Atau hanya terlihat benar karena semua orang melakukannya?
Karena hidup yang bermakna bukan soal selalu benar, tapi soal berani menyesuaikan arah setiap kali kita sadar sedang melangkah ke tempat yang salah. Rasa takut tertinggal seringkali menjadi alasan diam-diam di balik keputusan gegabah. Kita melihat teman sudah punya bisnis, rekan kerja naik jabatan, atau kenalan tampil sempurna di media sosial. Lalu kita panik, merasa harus segera melakukan sesuatu, apapun, agar tak terlihat terlambat. Padahal, bukan kecepatannya yang penting, tapi kejelasan arah langkah kita. Dorongan untuk cepat-cepat sukses membuat kita asal ambil kesempatan, tanpa benar-benar tahu apakah itu cocok untuk kita. Kita lupa bahwa setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Ada yang sampai di tujuan di usia 22, ada yang baru mulai menemukan makna hidup di usia 35. Tak ada yang salah, karena hidup bukan lomba lari estafet yang harus berpacu dengan waktu orang lain. Ketika kita mulai mengukur diri dengan jalan hidup orang lain, kita kehilangan keunikan kita sendiri. Padahal, justru dengan memahami ritme kita sendiri, kita bisa membangun hidup yang lebih tenang, lebih jujur, dan lebih tahan lama. Jadi, daripada sibuk mengejar ketertinggalan yang semu, lebih baik fokus pada memperkuat pijakan di mana kita berdiri sekarang. Validasi sosial adalah candu yang halus. Kita sering tak sadar, banyak keputusan kita sebenarnya bukan lahir dari keinginan pribadi, tapi dari kebutuhan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Kita beli barang yang tak kita butuhkan, ikut tren yang tak kita pahami, dan mengambil jalan hidup yang sebenarnya tak pernah kita inginkan, semata-mata agar dianggap berhasil. Masalahnya, pujian itu cepat pudar. Begitu sorotan pindah ke orang lain, kita kembali merasa kosong. Dan di titik itulah kita sadar, selama ini kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk penonton yang bahkan tidak benar-benar peduli. Kita capek, tapi tak bisa berhenti. Karena selama masih ada yang melihat, kita merasa harus terus berpura-pura bahagia. Tapi hidup yang dijalani demi citra tak akan pernah memuaskan. Kita butuh keberanian untuk melepaskan topeng dan bertanya, siapa aku tanpa semua ini? Sebab kebebasan sejati datang saat kita tak lagi haus pengakuan, tapi cukup dengan kejujuran pada diri sendiri. Dan dari situlah hidup yang lebih ringan, lebih tulus, dan lebih bermakna bisa benar-benar dimulai. Kekecewaan seringkali bukan datang dari kenyataan yang pahit, tapi dari harapan yang terlalu tinggi. Kita membayangkan hidup akan berjalan mulus, bahwa rencana akan sesuai jadwal, dan orang-orang akan selalu memperlakukan kita dengan adil. Tapi saat kenyataan tak seindah imajinasi, kita merasa hancur, padahal mungkin hidup hanya sedang berjalan sebagaimana mestinya. Ekspektasi yang tak realistis sering membuat kita buta terhadap hal-hal kecil yang sebenarnya layak disyukuri. Kita menuntut terlalu banyak dari diri sendiri dan orang lain, lalu kecewa saat dunia tak memenuhi standar yang kita buat sendiri. Padahal, hidup tak pernah berjanji untuk selalu sesuai rencana. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita merespons setiap perubahan. Ketika kita mulai merelakan ekspektasi berlebihan, bukan berarti kita menyerah, tapi kita sedang memberi ruang untuk menerima realita dengan lebih jernih. Dan saat kita belajar menikmati proses, bukan hanya hasil, kita tak lagi gampang kecewa. Sebaliknya, kita jadi lebih tangguh, lebih fleksibel, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang di depan. Godaan jalan pintas selalu terlihat menggoda. Janji sukses cepat, kaya instan, atau terkenal dalam semalam terasa seperti solusi dari segala masalah. Kita melihat orang-orang viral mendadak, investasi yang katanya bisa untung besar dalam hitungan hari, atau
bisnis yang menjanjikan cuan tanpa kerja keras. Tapi di balik semua itu, ada jebakan yang jarang kita lihat di awal. Jalan pintas jarang memberi fondasi yang kuat. Ia cepat membawa naik, tapi juga cepat menjatuhkan. Banyak yang kehilangan tabungan, reputasi, bahkan masa depan karena memilih cara tercepat tanpa memahami risikonya. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya kehilangan materi, tapi juga kehilangan rasa percaya diri karena merasa telah gagal sebagai pribadi. Padahal pertumbuhan sejati butuh waktu, butuh proses yang kadang lambat, tapi membentuk karakter yang tangguh. Bukan berarti kita tak boleh ambil peluang, tapi pastikan kita tahu betul apa yang sedang kita hadapi. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap berdiri kokoh saat badai datang menghadang. Kita tumbuh dengan bayangan bahwa bahagia adalah soal pencapaian, punya rumah besar, gaji tinggi, pasangan sempurna, atau hidup yang terlihat ideal di mata banyak orang. Kita kejar semua itu, berharap saat sudah punya semuanya, hati kita akan tenang. Tapi anehnya, semakin banyak kita miliki, kadang justru semakin kosong rasanya. Ternyata, bahagia bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita mengerti apa yang benar-benar penting. Banyak orang terlihat sukses di luar, tapi lelah dan rapuh di dalam. Mereka tersenyum di depan kamera, tapi menangis saat sendirian. Karena apa yang mereka kejar, ternyata bukan kebutuhan hati, hanya tuntutan dari luar. Bahagia itu sederhana, tapi tidak dangkal. Ia hadir saat kita berdamai dengan diri sendiri, saat kita bisa bilang cukup, meski dunia bilang kurang. Dan untuk bisa sampai ke titik itu, kita harus berani menyaring ulang semua definisi bahagia yang selama ini kita terima mentah-mentah dari sekitar. Sebab terkadang, untuk benar-benar bahagia, kita perlu berhenti sejenak, lalu bertanya, sebenarnya, apa yang aku cari? Banyak dari kita diajarkan untuk segera move on, seolah luka batin bisa sembuh hanya dengan berpura-pura kuat. Kita sibuk menutupi kesalahan masa lalu, menolak mengingat keputusan buruk, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Tapi luka yang diabaikan tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi dan muncul kembali dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Justru dari luka itu, kita bisa belajar tentang batas, tentang kebutuhan, dan tentang siapa diri kita sebenarnya. Tapi hanya jika kita berani melihatnya, berani duduk diam dan mengakui, ya dulu aku pernah salah, dan itu menyakitkan. Menghindari rasa sakit hanya memperpanjang penderitaan, tapi menghadapi dan memahaminya membuka jalan menuju pemulihan. Proses ini tidak selalu nyaman, tapi sangat melegakan. Karena begitu kita berdamai dengan masa lalu, kita berhenti diseret oleh penyesalan. Kita bisa melangkah dengan ringan, bukan karena beban telah hilang, tapi karena kita sudah tahu cara memikulnya dengan tenang. Dan dari situ, kita tumbuh jadi pribadi yang lebih utuh, lebih lembut, tapi juga lebih kuat. Seringkali kita terlalu mudah terinspirasi oleh cerita orang lain, kisah sukses yang viral, langkah-langkah hidup yang tampak ideal, atau nasihat dari mereka yang terlihat sudah berhasil. Lalu, tanpa sadar, kita mulai meniru gaya hidup mereka, pilihan karier mereka, bahkan cara berpikir mereka. Padahal, hidup kita punya latar, kebutuhan, dan tujuan yang berbeda. Apa yang berhasil untuk satu orang belum tentu cocok untuk kita. Karena keberhasilan sejati bukan soal menyalin jalan orang lain, tapi menemukan cara berjalan yang sesuai dengan kekuatan dan nilai kita sendiri. Jika kita terus memaksakan cetak biru milik orang lain, kita hanya akan merasa lelah dan kehilangan arah. Karena itu, bukan peta yang dibuat untuk kita.
Kita tidak perlu menjadi versi lain dari orang lain. Kita hanya perlu menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan untuk itu, kita harus berani menyaring inspirasi, bukan menelannya mentah-mentah. Karena di balik setiap keputusan besar, seharusnya ada kejujuran yang dalam. Ini memang jalan yang aku pilih, bukan yang dipilihkan untukku. Kita sering terlalu cepat mengambil keputusan besar. Kuliah apa, kerja di mana, menikah dengan siapa, tanpa benar-benar mengenal siapa diri kita. Kita sibuk merespons tekanan dari luar, tapi jarang memberi ruang untuk bertanya ke dalam. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku merasa hidup? Tanpa pemahaman yang jujur tentang diri sendiri, kita hanya menebak-nebak arah. Kita berpindah dari satu hal ke hal lain, berharap ada yang cocok, tapi terus merasa hampa. Karena yang kita kejar mungkin bukan kebutuhan sejati kita, melainkan bayangan keberhasilan yang dibuat oleh orang lain. Dan pelarian yang tak pernah tuntas hanya akan membuat kita semakin jauh dari tempat yang kita butuhkan. Mengenal diri bukan proses instan. Kadang perlu kesendirian, keheningan, bahkan kebingungan untuk bisa melihat jati diri yang sesungguhnya. Tapi begitu kita mulai memahaminya, setiap keputusan jadi lebih bermakna. Kita tak lagi berjalan dalam keraguan, tapi dengan keyakinan. Karena kita tahu arah ini bukan sekadar pilihan. Ini adalah cermin dari siapa kita sebenarnya. Semua perubahan besar selalu dimulai dari satu hal sederhana, kesadaran. Kesadaran bahwa kita mungkin pernah salah, bahwa jalan yang kita pilih bukan yang terbaik, bahwa pola pikir yang selama ini kita pegang perlu ditinjau ulang. Kesadaran bukan tentang menyalahkan, tapi tentang membuka mata, bahwa kita masih punya pilihan untuk menjadi lebih baik. Selama kita belum sadar, kita akan terus berjalan di tempat yang sama, mengulang kesalahan yang sama, dan bertanya-tanya, kenapa hidup tak pernah berubah. Tapi begitu kesadaran muncul, semuanya mulai bergeser. Kita mulai lebih peka terhadap arah, lebih berhati-hati dalam melangkah, dan lebih berani untuk berkata cukup pada apapun yang tak lagi sejalan dengan nilai hidup kita. Dan dari situlah semua hal baik mulai tumbuh. Bukan karena dunia mendadak lebih mudah, tapi karena kita lebih bijak, lebih tenang, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Sebab hidup ini, meski cuma sekali, bukan soal selalu benar, tapi soal terus belajar, terus sadar, dan terus bertumbuh.